Saking panik ya tim Mercedes melihat George membuat kesalahan yang bisa berujung fatal, Bapak Toto aja sampai turun tangan untuk nenangin doi dan membuat dia fokus. Udah kayak guru yang sedang menyenangkan muridnya ketika lagi under pressure pas lomba aja ya kan? George Russell ini merupakan pembalap yang top, cuman sayang aja sampai titik ini dia belum diberikan mobil yang bisa bersaing untuk kemenangan secara konsisten. Tapi itu salah satu masalahnya. Walaupun Doi adalah pembalap top, tapi perjalanan Doi untuk lebih top lagi, yaitu menjadi jurdun dan bersaing untuk kemenangan secara konsisten, itu masih ya jauh banget lah. Dan itu ada di dirinya juga, bukan karena mobilnya doang. Nah, maka dari itu hari ini gue mau jujur-jujuran soal George Russell. Jadi seperti yang gue bilang tadi, dia merupakan pembalap yang top, dan menurut gue sampai saat ini masih merupakan pembalap yang bisa banget jadi jurdun di masa depan. Cuman Doi ini masih sering banget buat kesalahan. Kayak di 2023, dia secara one lap pace setara sama Lewis, 11-11 di qualifying. Ketat ya. Tapi di race lah yang dimana dia tuh kalah cukup jauh dari Lewis. Secara race pace, gak hanya Lewis tuh lebih unggul, tapi konsistensi juga Lewis tuh unggul jauh dibandingkan George. Lewis lebih konsisten dan lebih minim kesalahan. Ya pengalaman ada main juga sih di sini ya. Sementara George gak hanya lumayan angin-anginan, ketika membuat kesalahan, cukup fatal juga terjadinya. Selalu di balapan, dan yang paling fatal ialah di last lap. Buat kesalahan mah ya wajar-wajar aja, tapi jangan di race, apalagi last lap juga. Dan karena itu, ibarat weekend lo tuh yang udah strong dari awal, sampai di sini itu sia-sia gitu. Udah capek-capek bagus di free practice, di qualifying, di 80% race, di last lap lu error gitu kan. Tapi ini masih musim keduanya di top team. Harusnya dia bisa terus belajar dan berproses lah, dan bisa lebih matang lagi untuk musim 2024. Sayangnya, Mercedes ini makin kesini makin kesana. Mobil 2024 mereka bisa dibilang makin mundur dibandingkan musim lalu. Dan tim kayak Ferrari dan McLaren tuh udah lebih unggul dari mereka. Kalau Red Bull bang, ya itu mah udah dari kapanan jauh lebih unggul dari Mercedes bro. Capek ah. Tapi 2024 ini, George benar-benar menaikkan quality pace dia dibandingkan Lewis, dengan rekor 8-1 di qualifying sampai Canadian Grand Prix. Untuk race pace ya sebenarnya juga udah mulai lebih unggul dibandingkan Lewis. Nah ini nih tah emang George yang emang udah naik level, atau Lewis yang mulai nurun, gua pun kurang tahu juga. Atau kalau menurut Colt H44 sih Lewis disabotase terus sama Mercedes, kalau udah resmi keluar dari tim akhir 2024 nanti. Cuman kalau lu nanya gue apakah gue harus percaya sama klaim-klaim dari Colt H44 tersebut atau enggak, ya jawaban gue sudah jelas. Tentu, tidak. Apaan nih? Sampah. Ngapain juga ya kan gue percaya sama Colt H44. Tapi gue harus akui kalau mereka ini kreatif banget loh. Kreatif dalam bikin narasi sendiri tapi. We don't care. Let me tell you, we don't care. Kok jadi bahas Colt H44 ya kan? Oke, back to the topic. Menurut gue sih emang George yang udah mulai step up setelah 2023 yang cukup buruk. Dan Lewis, emang gue nggak tahu juga lah, emang belum nyaman mobilnya atau apa. Soal setup mobilnya juga yang diubah terus juga itu cuman dia sama timnya aja yang tahu ya kan. Soalnya lucu juga ngeliat Mercedes tuh di 2024 ini tuh selalu kenceng di free practice, tapi datang momen terpentingnya kayak quali dan balapan, mereka tuh selalu ambiar di situ. Iya sih, gue tuh selalu bilang jangan terlalu percaya sama free practice, cuman lucu aja mikirinnya. Nah, George ini walaupun udah mulai improve dibandingkan musim lalu, penyakitnya tuh ada beberapa yang masih suka kambuh, yaitu inkonsisten. Dan di Australia, hal yang sama terjadi lagi di mana dia menekan pembalap depannya yaitu Fernando Alonso, tapi ujung-ujungnya malah dia yang tertekan dan crash di last lap pula lagi itu. Lagi-lagi di last lap ya kan? Kalau gue dikasih pilihan, mendingan crash di awal atau pertengahan balapan, atau akhir balapan, ya sudah jelas gue jawab, gak keduanya lah. Ngapain ya kan mau crash ya kan? Siapa yang mau crash? Tapi crash di last lap itu, nyeseknya bukan main lah. Seperti yang gue bilang tadi, udah cakep-cakep ngebangun weekendnya solid, hasilnya telur setelah last lap. Dan angka perbaikan mobil juga meningkat ya. Lalu di Kanada, dan ini udah 2 kali hal ini terjadi ya kan. Lalu di Kanada, iya sih dia dapat pole di gerobak Jerman itu dan GG juga jarak waktunya ke max itu gak ada sama sekali. Tapi di sini dia berapa kali membuat kesalahan yang berujung hilangnya P2 atau bahkan kemenangan di balapannya. Sampai Mercedes itu juga panik dan Toto turun tangan biar dia tuh bisa tetap fokus dan jaga momentum. Selain kesalahannya dia di balapan, dia ini juga nggak sabaran banget pas mau nyalip Oscar ya. Udah tahu bannya lebih kenceng.
Maksa banget tapi gerusak-gerusuk mau nyalip. Disinilah Lewis tuh masih unggul dari dia nih. Lewis tahu timingnya tepat dan cukup sabar dalam membuat keputusan. Baik lagi, ini pengalaman sih ya. Nah, akhirnya George kehilangan posisinya ke Lewis juga di titik itu dan perlu menyalip Oscar dan Lewis lagi untuk bisa finish di posisi ketiga. Tapi apakah dia bisa mendapatkan lebih dari posisi ketiga? Jelas, cuman kesalahannya di balapan ini udah sebanyak kesalahan Di sini orang bilang, yep, dia belum siap untuk memimpin Mercedes. Mercedes mencoba untuk ngebangun dia kayak Lewis Hamilton, tapi dia nggak akan pernah selevel sama Lewis. Gua sering lihat komen-komen kayak gitu. Dan sebenarnya gue cukup sedih ya. Maksud gue gini loh, yes, kesalahan dia tuh fatal. Yes, dan lebih dari sekali juga yang buat kesalahan-kesalahan kayak gini. Tapi banyak orang lupa kalau dia ini masih muda, cuy. Dan perjalanan itu di F1 masih panjang. Kok bisa-bisanya mereka bilang dia nggak akan pernah selevel sama Lewis? Kalau kalian nonton George, dari zaman dia di GP3 atau F3 sekarang ya, dan F2, kita tahu Doi ini sama sekali belum meraih peaknya di F1. Nih orang mengalahkan Lando di musim rookie-nya. Ya walaupun Lando juga rookie juga, tapi baik lagi. Dan dia juga merupakan salah satu dari beberapa pembalap yang berhasil juara GP3 atau F3 dan F2 secara berturut-turut. Jadi kalau kalian nanya gue apakah dia bisa menjadi pembalap yang menantang Max di masa depan, bisa banget, cuman ya itu masih rada jauh. Dan ngomong-ngomong soal Max, sebenarnya kondisi George yang sekarang mengingatkan gue sama kondisi Max Verstappen dulu. Max tuh dari sebelum masa prime ya, emang udah kenceng banget. Cuman nih sama, masih suka membuat kesalahan-kesalahan yang gak perlu. Bahkan sempat ditanya juga Doi dulu, kenapa sih dia suka crash gitu? Apa yang muak Doi dan mau nonjok orang kalau misalnya tanya itu terus? Waduh, jiwa-jiwa Joshua udah mulai keluar ya kan? Mengerikan. Tapi itulah ya kan, setiap pembalap tuh pasti ada fase di mana mereka tuh masih suka membuat kesalahan-kesalahan. Charles saja di 2022, 2023 masih sering banget buat kesalahan yang cukup fatal. Lando pun juga suka membuat kesalahan di momen-momen krusial juga. Dan kalau lo mau yang lebih jauh lagi, pembalap kayak Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, bahkan Ayrton Senna pun ada mengalami momen di mana mereka tuh selalu membuat kesalahan. Jadi, bagi Colt LH44 yang bilang, ini leader Mercedes di masa depan, cih, mimpi nih orang gak bakal selevel sama Lewis bahkan. Ini kan pembalap dewa kalian. Bukan nge-hate ya kan, cuma normal lah setiap pembalap tuh, bahkan yang top pun membuat kesalahan gitu. Ya penting ialah belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk lebih matangkan diri untuk kedepannya. Oh ya, sama satu hal yang perlu diperbaiki George ialah harus lebih tenang dan bijak dalam membuat keputusan. Kapan harus nyalip dan harus lebih smooth dalam melakukan manuver. Jangan gerusak-gerusuk terus ya kan, tapi akhirnya malah merugikan diri sendiri. Ya ini sih lebih ke jam terbang aja sebenarnya, balik lagi. Dan kedepannya pasti bisa lebih baik lagi kok. Karena hal-hal ini juga selalu merugikan dia di beberapa balapan termasuk Kanada kemarin. Apalagi pasti buat kesalahan itu rada ngeri juga ya kan, dia habis hilang fokus. Rada ngeri juga ya kan, dia bisa hilang fokus dan terus tertekan habis. Makanya peran Mercedes di sini itu penting. Jadi ngelihat Toto mencoba untuk menenangkan dia kemarin itu bagus. Walaupun rada ngakak juga, tapi serius lah, itu bagus kok. Nah, di momen ini juga ada aja Colt LH44 idenya untuk nge-hate ya kan. Makanya gue bilang tadi, kalau Colt LH44 ini emang pinter sebenarnya. Pinter dalam melakukan hal yang salah dan gak jelas tapi. One time is funny, two times is annoying, no? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Dan seperti biasa, videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.